Ya, dalam teknologi telepon pintar atau smartphone ya, inovasi 5G ini digadang-gadang akan mengubah segalanya. Kekuatan jaringan ini bisa membuat penggunanya bisa mengunduh film dalam waktu beberapa menit aja atau mengakses data secara cepat. Tapi sayangnya, teknologi 5G ini belum dimiliki semua produk smartphone. Hanya beberapa seri tertentu saja dan juga masih untuk produk premium ya, seperti ada iPhone 12 tadi, atau yang sebelumnya juga ada Samsung Galaxy S20. Nah, kalau produknya udah ada nih, kira-kira Indonesia udah siap belum ya? Dan berikut saya ajak Anda untuk menyimak rangkuman tim Litbang CNN Indonesia. Are you ready for 5G? Kita buka data-datanya. Yang pertama, saya ajak dulu untuk melihat perkembangan teknologi jaringan dari masa ke masa. Kita lihat yang paling pertama, ini tahun 1980. Ini adalah kemunculan generasi pertama yang digunakan oleh ponsel klasik yang hanya bisa panggilan telepon aja. Nah, kemudian sinyal radionya juga ditransmisikan secara analog dan kecepatannya pada saat itu hanya sekitar 2,4 kilobyte per second saja. Kemudian bergeser kita lihat ada 2G dan juga 5G ini tahun 1991. Nah, muncul sebagai generasi kedua. Ini sebagai generasi peralihan dari teknologi analog ke digital. Jadi dari analog ke digital ada 2G dan 2.5G. Kemudian 2G ini biasa dikenal dengan GSM. Mungkin kalau Anda ingat atau udah lahir dengan teknologi ini, atau dulu ada CDMA. Ya, yang pakai handphone yang per karakter gitu ya, SMS-nya. Nah, ini kecepatannya dari 9 sampai dengan 14,4 kilobyte per second, tapi untuk 2.5G ini kecepatannya bisa mencapai 115 kilobyte per second. Tapi ada juga yang namanya Edge, ini di tahun ini kalau kita lihat tahun 1998. Nah, ini sudah mulai. Kalau tadi ada GSM, CDMA, ada lagi di sini namanya Edge nanti ya. Nah, di tahun 1998 ini ada 3G yang kecepatan sinyalnya di atas Edge. Jadi kalau Edge itu, kalau saya boleh koreksi sedikit, jadi di sini ada 2G dan juga 2.5G, ada namanya 2.75G. Nah, ini yang disebut dengan Edge gitu ya. Nah, sedangkan sudah masuk generasi ketiga alias 3G, ada 3G Plus juga, ini kecepatannya di atas Edge. Jadi sinyalnya di atas Edge dan sudah mampu mendukung video streaming dan juga video call. Bahkan kalau 3G Plus ini kecepatannya bisa mencapai 42 MB per second. Kalau 3G biasa kecepatannya 480 kilobyte per second. Tapi dalam perjalanannya ya kita tahu ternyata jaringan ini bisa mencapai 5,76 Mbps. Bahkan kalau di jaringan tadi yang saya sebutkan ini adalah HSPA atau ada juga nama lainnya EDVO. EDVO ini bisa mencapai 42 megabyte per second. Oke, berikutnya kita bergeser dari 3G. Nah, sekarang nih yang dirilis yang banyak sekali sampai saat ini orang-orang masih pergunakan tahun 2008. Ini ada 4G dirilis waktu itu. Kalau Anda tahu LTE, ini sebetulnya namanya sama ya. Jadi penyebutannya atau istilah lainnya dari 4G. Nah, kecepatan jaringan dalam 4G ini berkembang pesat, bahkan angkanya dari 100 Mbps bisa mencapai 1 GB per second. Nah, mayoritas keperluannya digunakan untuk komersil karena grafisnya dianggap jauh lebih baik. Berikutnya, yang terakhir adalah 5G. Ini rencananya dirilis di seluruh dunia tahun ini, 2020. Mungkin kalau nggak ada pandemi, seluruh dunia bisa pakai 5G ini ya, diklaim 2020. Tapi kalau melihat beberapa negara yang sudah menggunakan 5G atau memanfaatkan koneksi 5G ini, ternyata kecepatannya bisa mencapai 1 GB per second atau lebih, ada 10 GB per second. Gak cuma bisa digunakan untuk telepon pintar saja, tapi ternyata koneksi 5G ini bisa mendukung segala produk teknologi yang memudahkan manusia. Ada dukungan untuk ultra video streaming, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jadi smart home gitu ya, atau mendukung VR atau AR. Nah, berikutnya, ini dia. Kalau tadi saya sempat nyentil ada beberapa negara nih yang udah memanfaatkan 5G. Berikut negara-negara yang sudah memanfaatkan kemampuan jaringan 5G. Walaupun belum sepenuhnya ya wilayah yang bisa menggunakan jaringan 5G, kita lihat yang pertama ini dia Amerika Serikat dan juga ada ini Korea Selatan.
hampir sama, April 2019 tercatat sebagai negara-negara yang lebih dulu memiliki 5G. Kalau di Amerika Serikat ini pasar besarnya adalah Verizon yang mengeluarkan layanan 5G. Bekerja sama juga dengan iPhone 12 yang sudah membuka pasarnya di Amerika Serikat sebagai penyedia layanan 5G. Kemudian kalau kita bergeser ke Arab Saudi juga sudah membuka layanan 5G lewat Telkom Saudi Company. Ini ya, sudah menerapkan fasilitas 5G. Kemudian kita bergeser ada Australia juga, November 2019 sudah memanfaatkan 5G melalui jaringan Optus atau layanan Optus sebagai penyedianya. Kemudian ada Hong Kong di 2019 dan juga ada Taiwan di Juli 2020. Jadi mid 2019 ya sudah mulai. Bahkan Amerika Serikat ini plan-nya sudah dimulai dari 2016, baru di launch April 2019. Oke, kita bergeser. Nah, meskipun begitu ya, pemanfaatan teknologi yang lebih canggih nggak lepas juga dari pro dan kontra yang bakalan terjadi. Beberapa sudah kami rangkum untuk Anda. Kita lihat yang pertama, kalau dari pro-nya dulu deh. Nah, karena koneksinya begitu cepat, pastinya ini jadi penghemat waktu terbaik. Anda nggak perlu nunggu waktu lama untuk download film yang gede-gede banget gigabyte-nya atau akses data yang super berat gitu. Nah, ini Anda nggak perlu buang-buang waktu. Kemudian tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, koneksi ini bisa mendukung produk-produk teknologi khususnya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, koneksi mempermudah teknologi, ada AR dan juga VR hingga cloud gaming. Biasanya kalau main game berat banget ya. Jadi kalau pakai 5G, nampaknya para gamers nih jadi lebih fun gitu. Nah, berikutnya ada juga mendukung industri berbasis 4.0 dengan Internet of Things. Ini dia yang dimanfaatkan atau yang bisa dimanfaatkan oleh para perusahaan industri untuk lebih memudahkan mereka menggunakan Internet of Things atau hal-hal yang memang diaplikasikan atau didukung oleh internet, jadi secara lebih cepat. Berikutnya, kalau kita lihat kontranya juga, nah ini dia, kontra. Kontranya apa sih kalau menggunakan jaringan 5G? Ini dia, karena begitu cepatnya, pada akhirnya biaya telkonya jadi lebih mahal. Nah, pertanyaannya nih ya, nanti kalau kita bisa berbicara dengan Kemenkominfo, jika nanti ada 5G di Indonesia, siapa yang akan menanggung biayanya? Berikutnya ada juga, karena semakin canggihnya serangan cyber yang akan muncul, semakin canggihnya internet, akses internet ini semakin besar juga, semakin canggih juga serangan cyber yang akan muncul. Jadi undang-undangnya juga harus ditata sesuai dengan internet yang begitu cepat atau akses internet dan koneksi internet yang begitu cepat. Berikutnya adalah membuka lebih banyak lahan untuk menambah tower. More bandwidth, more tower, ya nggak? Jadi ada beberapa lahan yang mungkin harus dikorbankan untuk membuka atau menambah tower untuk menambah bandwidth lebih besar supaya koneksi jaringan 5G ini bisa digunakan di wilayah yang lebih luas lagi. Nah, kalau kita lihat data dari We Are Social per Januari 2020 nih, waktu berselancar penduduk Indonesia dengan internet sangat tinggi. Bahkan Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara yang paling sering mengakses internet. Penetrasi internet di Indonesia juga semakin tinggi loh. Tapi dengan penggunaan yang masif, apakah kita sudah siap untuk memanfaatkan teknologi yang begitu canggih?